فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد إخواني الكرام, akramani wa akramakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Ma'alimu Manhaji Ahlus Sunnati wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan sesuai dengan judulnya. Kajian ini bermaterikan manhaj. Pertemuan malam sebelumnya, materi yang kita ambil adalah beliau sang penulis menerangkan kepada kita tentang pengertian dan definisi Ahlus Sunnah. Pengertian dan definisi Ahlus Sunnah. Yang kesimpulannya bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sunnah, mencarinya, mengkajinya, setelah itu mengamalkannya, mengajarkannya, serta mendakwakannya. Beliau pun menerangkan kepada kita tentang makna jamaah. Jamaah artinya adalah sekelompok orang yang berkumpul di atas al-haq dan mereka tidak bercerai-berai. Beliau bawakan beberapa dalil berupa ayat dan hadis, dan terada ayat dari surat Al-An'am, ayat dari surat Al-Fatihah, ayat juga dari surat An-Nisa. Kemudian yang kita berhenti padanya pada pertemuan malam sebelumnya sebuah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah. Pembacaan hadis tersebut belum kita ambil keterangan dari penulis, kita akan baca. Kita akan ulangi hadisnya, bunyi hadisnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may yash minkum ba'di," karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsiran, niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Ada firqah yang berinisial M, ada yang berinisial N, ada yang berinisial JT, ada yang berinisial L, dan seterusnya. Perselisihan yang sangat banyak. Sampai kaum muslimin kebingungan mana yang mereka mau ikuti. Beliau datangkan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Yang diartikan kemarin tentang sunnah secara bahasa artinya adalah jalan atau thariqah. Ikutilah jalanku, ikutilah metode hidupku, dan jalan khalifah yang 4. Ikuti juga metode hidup khalifah yang 4. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah ia dengan gigi geraham. Sunnah jangan pernah dilepas hanya karena godaan duniawiya. Wa yakum muhdatsatil umur, waspadalah kalian akan perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru adalah bid'ah, terkhususnya dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat.
Hadisnya dari Imam Abu Daud, namun datang dari riwayat Imam Nasa'i, ada lanjutannya wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Sampai sini kita tadi malam membacanya, kita akan lanjutkan. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, akhbar sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu tahdzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan satu berita. Arti yang terkandung dalam berita tersebut adalah peringatan. Jadi hadis ini berisikan dua hal pokok. Yang pertama peringatan akan satu hal. Yang kedua solusi dari peringatan tersebut. Peringatan berbunyi apa? Haitsu qala fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Orang mengkaji tentang agama Allah terheran-heran dengan perselisihan tersebut. Bahkan kalau kita cermati lebih mendalam, yang diberitakan oleh Nabi SAW akan datang nanti hadisnya, terpecah menjadi 73 golongan. Kalau kita mau hitung bahkan lebih daripada ribuan. Dari satu kelompok sufiyah saja, ketika memiliki seorang guru yang dijadikan sebagai panutan dan suri tauladan, dia membuat firqah sendiri. Sufi yang paling banyak, anak cabangnya ribuan. Toriko Naqsabandiyah, Toriko Qadianiyah, Toriko ini, Toriko itu. Banyak, kata beliau, perselisihan yang banyak. Dan shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jujur. Rasulullah benar. Rasulullah terpercaya. Yang membuat kita semakin yakin dengan agama Islam, membuat kita semakin yakin dengan manhaj salaf, bahwasanya beliau beritakan terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Haddar min al-ikhtilafi wa amar bis sabati 'ala al-haqq inda al-ikhtilaf. Dua hal di sini. Pertama, beliau memberikan peringatan tentang perselisihan. Perselisihan tercela. Jangan tertipu dengan hadis yang sebagian pihak membawakan satu argumen dengan hadis palsu. Kata mereka, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat, yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menganggap bahwa perselisihan adalah hal yang lumrah. Ini bukan Pancasila. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dari ayat yang beliau jadikan sebagai landasan hukum pada judul bab ini menerangkan kepada kita bahwa jalan menuju kepada surga hanya satu, tidak bercabang. Karena mereka memiliki syubhat, di antara syubhatnya adalah mata air yang mungkin mengalir dari puncak gunung, asalnya satu. Turun ke lereng-lereng bukit, terkadang bercabang. Anak cabang sungai ini, anak cabang sungai ini, anak cabang sungai ini. Kemudian akhir kesudahan dari aliran sungai tersebut ke laut. Artinya, ini semacam syubhat yang kita sembah satu Allah. Tapi kalau bercabang, torikohnya, bercabang jalannya, lumrah. Tidak apa-apa. Dihormati, dihargai. Sama-sama tujuan kita ke laut. Nah, kita katakan, iya tujuan kalian ke laut, tujuan kita ke langit. Terserah kalau kalian mau ke laut. Tapi tujuan kita bukan ke laut. Tujuan kita ingin mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari dalil yang datang ahlul haq cuma satu, tidak bercabang. Seperti hadis yang kita baca di sini.
perselisihan yang banyak, namun beliau bawakan solusinya hanya satu, sunnah. Cuma itu jalannya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amar bis sabati 'alal haqqi indal ikhtilaf, dan beliau perintahkan untuk kokoh di atas al-haq ketika terjadi perselisihan. Nah, intinya adalah al-haq. Yang kita terangkan kemarin, al-haq adalah Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Al-haq adalah perkataan Allah. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah berkata al-haq dan dialah yang mengiring kepada jalan petunjuk. Al-haq adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Amr bin As kemarin kita sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu fa wallahi ma kharaja min hadza illa al-haq." Tulislah wahai Abdullah bin Amr bin As, tidaklah keluar dari sini yakni mulutku kecuali al-haq. Ini yang membuat selamat dari perpecahan. Pegang al-haq. Kata beliau berikutnya, wal haqqu innama huwa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-haq yang dimaksud adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haq adalah jalan hidup beliau. Al-haq adalah metode hidup beliau. Al-haq adalah apa yang beliau bawa. Ini beliau artikan kepada kita tentang sunnah. Wal muradu biha at-tariqatul lati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam wa kana 'alaiha khulafa'uhu wa kana 'alaiha man ata ba'dahum mimman iktada bihim. Kata beliau, yang diinginkan dari sunnah adalah ejalan. Sunnah Rasul artinya adalah ejalan Rasul, ditempuh, dititi, diikuti, dijejaki. Yang dahulunya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Yang dahulu khalifah beliau berada di atasnya. Yang dahulu orang-orang yang mengikuti mereka berada di atasnya. Jadi satu-satunya jalan keselamatan tunggal adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cermati tentang julukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah berkecimpung di dunia sunnah, mencari sunnah, mengejar sunnah, mengkaji sunnah, mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, mendakwakan sunnah. Al-muhim ciri khas mereka tidak lain sunnah. Lisan mereka berucap sunnah. Amalan anggota tubuh mereka sunnah. Terlihat dari badan dia. Menempel pada diri dia souvenir sunnah. Dari kepala sampai kaki. Keluarga dia juga keluarga yang bernuansakan sunnah. Satu-satunya jalan hidup ini. Jangan pernah mundur selangkah pun ke belakang ketika mengamalkan sunnah. Siapapun yang ingin merampas sunnah tersebut, sunnah adalah harga mati. Ini boleh sebutkan kepada kita menerangkan tentang ciri khas Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah mundur. Mereka bela mati-matian. Siap mati demi sunnah. Mimman iktada bihim. Sunnah adalah jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah adalah jalan hidupnya para khalifah, sunnah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang dicontoh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berkata, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim." Allah Ta'ala
menerangkan kepada kita tentang golongan yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Namun untuk masuk ke dalam surga ada amalan yang mereka tempuh. Kata Allah, "Was-sabiqunal awwalun." Istilah kepada orang-orang yang awal-awal masuk memeluk agama Islam. Dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dua julukan syar'i, Muhajirin yang berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, Al-Ansor pribumi kota Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan matinya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, mengikuti kaum Muhajirin, mengikuti kaum Ansor kapanpun dan dimanapun. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho kepada mereka serta mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Allah telah persiapkan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Surga kekal. Penghuni surga juga kekal. Dalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang paling besar dari kehidupan seseorang adalah masuk ke dalam surga. Syaratnya di sini adalah ittabi'uhum bi ihsan, mengikuti umat terdahulu dengan kebaikan. Beliau akan terangkan tentang makna ihsan di sini. Mengikuti dengan kebaikan. Karena sebagian orang dia mengaku mengikuti tapi ternyata pengikutannya tidak baik. Masih menyinggung tentang pengertian dan definisi serta karakteristik dari Ahlus Sunnah. Walidzalika summu Ahlus Sunnah li'annahum yasiruna ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah mereka dijuluki dengan Ahlus Sunnah karena mereka menempuh, mengikuti, meniti, menjejaki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinamika kehidupan mereka hanya diisi dengan sunnah. Tidak ada yang lain. Ketika profesinya bertani, bercocok tanam ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika profesi mereka adalah jual beli atau perniagaan, jual beli mereka, perniagaan mereka adalah versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi berbeda profesi, bisa jadi berbeda pekerjaan, bisa jadi berbeda suku, bangsa dan negara, bahasa. Mereka disatukan di atas ini dia kalimat sunnah. Mereka lah yang paling paham terhadap sunnah. Mereka lah yang paling fanatik terhadap sunnah. Beliau mengulang-ulang kalimat ini sampai nanti di setelahnya juga. Sunnah begitu diagungkan oleh kalangan ahli sunnah. Adapun firqah yang lainnya, komunitas dan golongan yang lainnya, mereka menganggap sunnah sesuatu yang tidak agung di sisi mereka. Wasummu bil firqatin najiyah, demikian juga mereka dijuluki dengan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini julukan lain dari Ahlus Sunnah. Bila mereka memiliki beberapa julukan seperti Ahlus Sunnah, artinya yang berkecimpung dalam dunia sunnah. Terkadang juga dijuluki dengan Ahlul Hadis, juga berkecimpung dalam dunia hadis. Terkadang juga dengan julukan ini Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Atau datang juga dengan lafaz At-Taifatul Mansurah, kelompok yang tertolong. Itu semuanya memiliki landasan hukum kembali pada
satu kelompok yang selamat. Kenapa alasannya dijuluki dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Wa dzalika li'annahum najaw minan nari bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qala. Dikarenakan mereka selamat dari neraka berdasarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, bukan cuma selamat di neraka, bahkan keselamatan di sini pada dua perihal. Hadis yang akan kita baca, kita ikutkan juga dengan hadis yang sebelumnya dari hadis Irbad bin Sariyah. Ahlus sunnah selamat dari dua hal. Yang dua hal ini membuat kelompok lain tidak selamat. Penentu keselamatan pada perihal yang pertama merupakan sebab selamat pada perihal yang kedua. Apa dua keselamatan tersebut? Pertama adalah selamat dari perselisihan. Di kehidupan dunia mereka tidak berselisih. Mereka tidak berbeda pendapat. Karena landasan hukum mereka satu, kitab dan sunnah. Ketika menjadikan landasan hukum adalah kitab, ketika menjadikan landasan hukum adalah sunnah, tidak ada perselisihan di dalamnya. Yang berselisih adalah ketika mereka menjadikan landasan hukum mereka bukan kitab dan bukan sunnah. Ini pertama, keselamatan di dunia adalah selamat dari perselisihan, pertikaian, perbedaan pendapat, silang pendapat. Selamat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, ini selamat dari neraka di kehidupan akhirat. Dua keselamatan. Keselamatan di dunia adalah dari pertikaian, keselamatan di akhirat adalah selamat dari api neraka. Beliau bawakan hadisnya. Hina qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, "Wa taftariqu ummati ala 73 millatan, kulluhum fin nari illa millatan wahidah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 agama. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Ini kita katakan bahwasanya ini adalah ancaman. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, terkadang ketika didengar oleh orang-orang yang beriman, hati mereka gemetar. Untuk bisa selamat pada dua perihal tadi, selamat dari perpecahan, selamat dari api neraka. Dalam beragama hendaknya serba hati-hati. Sangat hati-hati. Karena ketika salah melangkah, konsekuensinya adalah neraka. Kemudian lihat perbandingan jadi. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang prosentasi keselamatan 1:72. Makanya jangan salah alamat ketika mencari kajian. Jangan salah alamat ketika mencari teman duduk. Jangan. Karena salah teman, salah jalan, salah juga keputusannya nanti di kehidupan akhirat. Perhatikan, beliau mengancam bahwasanya seluruh dari 73 golongan tersebut seluruhnya di neraka kecuali satu. Kecuali satu. Yang mendengar hadis ini begitu penasaran. Subhanallah, siapa? Siapa golongan yang selamat tersebut? Kemudian muncul dalam benaknya bahwasanya apa ciri khas mereka, apa karakteristik mereka, yang mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkan karakteristik dan ciri khas mereka tersebut agar kita tergolong orang yang selamat. Serupa dengan hadis yang di depan, kita katakan bahwasanya indahnya mengkaji sunnah, selain ada ancaman, beliau pun menyebutkan tentang solusinya. Agama Islam demikian. Indahnya mengkaji sunnah demikian. Ketika ada ancaman, Nabi SAW tak lupa untuk menyebutkan jalan keluarnya. Makanya para sahabat bertanya, sebagaimana kita bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa yang golongan yang selamat tersebut? Hanya satu dibandingkan dengan 672 yang lainnya yang masuk neraka. Jadi ini adalah solusi.
Ini adalah jalan satu-satunya, solusi tunggal untuk tidak dicelupkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, simak baik-baik apa yang beliau berikan jawaban tentang pertanyaan di depan. Wahai Rasulullah, siapa yang golongan yang selamat tersebut? Kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Titik, simple. Nah, golongan yang selamat adalah, kata beliau, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Jadi jalan keselamatan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Jalan keselamatan adalah jalan yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma ana alaihi ashabi artinya adalah aku dan sahabatku berada di atasnya. Jalan selamat adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jalan yang selamat adalah jalan yang dipraktekkan. Dipraktekkan oleh siapa? Oleh sahabat. Oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Cuman ini jalannya, tidak ada jalan lain. Mengikuti pendapat pencetus pertama kali satu komunitas bukan jalan keselamatan. Mengikuti akal pikiran seseorang bukan dari kalangan yang memiliki hujah juga bukan jalan keselamatan. Mengikuti perasaan dan ucapan hati bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dalam segala hal, dalam segala urusan, kecil dan besarnya, sedikit dan banyaknya, nampak dan tersembunyi. Bahkan pada perkara yang sepele, seperti datang dari ucapan Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, datang yang serupa juga dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwasanya in istata'ta alla tahukka ra'saka bil athar faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepala engkau kecuali dengan asar, dengan hadis, dengan dalil, lakukanlah. Pada perkara menggaruk kepala saja kalau tidak ada dalilnya jangan lakukan. Sebelah mana, tangan yang mana, kuku yang mana. Apalagi pada perkara yang lebih besar daripada itu, akidah, metode hidup, cara berpakaian, metode makan, bahkan berjalan. Semuanya ada aturan mainnya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan saja ada. Dalam surat Luqman kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi marahan." Jangan engkau berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sombong, angkuh, membusungkan dadanya ke depan sambil lenggok-lenggok. Seperti itu juga terlarang. Dalam cara jalan saja diatur. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita di antara satu di antara umat Islam. Patut kita syukur, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Bahkan musuh pun mengakui akan hal tersebut. Orang musyrik pernah datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sambil mengatakan, "Ya Salman, inna nabiyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Wahai Salman, betul-betul Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan adab buang air. Dan terkadang untuk diperbincangkan tabu. Untuk diceritakan kepada orang lain, aku sedang buang air, aku sudah buang air. Hal yang tidak penting, tidak perlu. Tapi agama Islam memperbincangkannya, menceritakannya, mengajarkannya. Makanya kata Salman Al-Farisi, ajal, betul, Nabi kami telah mengajarkan kepada kami tentang adab buang air. Nahana an nastanjiya bil adm wa bir raus wa nahana atau wa nuhina an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjar. Salman melanjutkan bahwasanya kami dilarang oleh Nabi SAW untuk beristinja, bersuci dengan tulang, dengan kotoran hewan. Melarang kami juga untuk beristinja atau bersuci dengan kurang dari 3 batu. Ada hadis-hadis yang lainnya seperti masuk ke dalam kamar mandi menggunakan kaki kiri. Ada zikir yang disebutkan. Kalau pada permasalahan yang mungkin tabu diperbincangkan oleh sebagian orang saja, diperbincangkan oleh agama Islam, apalagi permasalahan yang berkaitan dengan akidah, yang menentukan seseorang tersebut mukmin atau kafir. Permasalahan manhaj yang menentukan seseorang itu mubtadi atau sunni, tentunya lengkap. Makanya tinggal kita mengkaji.
Tinggal kita mempelajari. Tinggal kita mencari tahu. Karena kita singgung tadi depan bahwasanya perkara sunnah adalah perkara sunnah, surga dan neraka. Barusan kita dengar, simak baik-baik bahwasanya Nabi SAW mengatakan cuma satu yang bisa masuk surga. Apa itu? Yang menempuh jalanku dan menempuh jalan para sahabat. Perkara sunnah adalah perkara surga dan neraka. Jangan main-main dengan sunnah. Kita lanjutkan kata beliau. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan Al-Fauzan 6. Fasummu bil firqatin najiyati li'annahum najaw min hadzal wa'id bi tamassukihim bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka dijuluki dengan kelompok yang selamat. Jadi ada beberapa julukan yang beliau bawakan beserta dalilnya. Ahlus sunnah karena berkecimpung di dunia sunnah. Al-jamaah, mereka bersatu di atas al-haq, tidak bercerai-berai. Adapun julukan kelompok yang selamat karena mereka terselamatkan dari ancaman ini. Apa yang menyelamatkan mereka? Dengan berpegang teguhnya mereka dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Selamat. Masih hangat di telinga kita pada pertemuan malam sebelumnya telah kita bacakan perkataan Imam Malik rahmatullahi alaih, as-sunnatu safinatun najah, faman rakibaha najah, wa man takhallafa minha ghariqa. Sunnah adalah bahtera keselamatan. Digambarkan tentang terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tak tersisa dari permukaan bumi kecuali tergenang air. Siapa yang mengarungi bahtera? Berpegang teguh dengan sunnah ibaratnya adalah naik ke atas kapal keselamatan. Barang siapa yang mengarunginya dialah yang selamat, barang siapa yang tidak mengarunginya dialah yang tenggelam. Tenggelam ungkapan tentang di ombang-ambing oleh badai fitnah, perselisihan, pertikaian. Jadi kehidupan dunia, ancaman lain di kehidupan akhirat adalah waliyadzubillah neraka. Dijuluki dengan firqah najiyah, selamat. Karena mereka selamat dari pertikaian. Karena mereka tempuh adalah berpegang teguh dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat berada di atasnya. Wa humul ladzina tabau's sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Hal kedua. Setelah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah mereka menempuh jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kalau sampai di sini ada 3 prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. 3 prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan kelompok ini dengan kelompok-kelompok sesat lainnya. Paling pertama dan utama adalah kitabullah, Al-Quran. Pada urutan kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini terdapat dalam satu hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Imam Bukhari membawakannya dalam sahih secara muallaq, dari Imam Malik juga secara balaghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini terkumpul dalam satu hadis. Kemudian tambahkan 1 yang terakhir beliau singgung di sini, apa itu? Mengikuti salaf. 3 prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salaf. Terkandung dalam hadisnya yang tadi diriwayatkan Muawiyah bin Abi Sufyan, ma'an alaihi washabi, ikuti aku dan apa yang sahabatku berada di atasnya. Jadi beliau tidak berhenti hanya pada ikuti aku. Sekarang kalau di sini membuka peluang untuk kita lagi. Ketika beliau hanya berhenti sampai di sini ikuti aku, tidak mengikuti salaf,
membuka peluang untuk setiap orang boleh berpendapat. Akhirnya kelompok inisial M mengatakan bahwasanya ikuti pencetus pertama kaliku, Ahmad Dahlan. Ketika beliau hanya berhenti sampai ikuti aku. Bisa jadi ikuti pendapat pencetus pertama kali masing-masing golongan tersebut. Tapi ketika beliau ikat dengan apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya, artinya adalah apa yang ikuti sunnahku tapi dengan pemahaman para salaf, bukan pemahaman orang lain. Dengan pemahaman salaf. Kenapa demikian? Karena Al-Quran turun di zaman mereka. Praktek Nabi SAW tentang Al-Quranul Karim mereka belum paham. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya, "Lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni la raqibtu matiyati." Seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih alim terhadap Al-Quran daripada aku, ketika Nabi SAW sudah meninggal. Para penghafal Al-Quran sudah meninggal, tinggal dia seorang diri. Seandainya aku mengetahui bahwasanya ada seseorang yang lebih alim terhadap Al-Quran daripada aku, niscaya aku akan arahkan kendaraanku menuju kepada dia. Aku akan belajar Al-Quran kepada dia. Dia mengakui bahwasanya dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling paham terhadap Al-Quran. Inilah para sahabat. Makanya untuk memahami Al-Quran, ikuti pemahaman sahabat. Mau mengikuti sunnah Rasul SAW, ikuti pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran turun di zaman mereka. Mereka paling tahu kapan turunnya. Pada kejadian apa? Maksud dan tujuannya apa? Jadi tidak setiap orang boleh memahami Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri. Tapi ikuti pemahaman para sahabat. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwasanya menurutku tafsir Al-Quran, ini dan itu. Mana salahmu? Siapa yang mendahului engkau dalam perkataan tersebut? Tidak ada, dari pendapatku sendiri. Tidak diterima. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terima hal tersebut. Dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ketika mereka mengatakan bahwasanya, yayasan bagian daripada agama. Mana salahmu? Siapa yang mengatakan itu? Abu Bakar, Abu Hurairah, Ibnu Umar? Tidak ada. Berarti bukan daripada, bukan termasuk manhaj salaf. Mereka mengatakan bahwasanya, boleh berdakwah pakai TN. Mana salafmu? Tidak ada. Ini membuka pemahaman kepada kita bahwasanya seperti ini Ahlus Sunnah. 3 prinsip dasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ulangi sekali lagi. Al-Quran. Yang kedua apa? Sunnah. Yang ketiga pemahaman salaf. Yang lainnya tidak dipakai. Buang jauh-jauh di belakang pundak kita. Dikeluarkan dari sini, karena terkadang juga disinggung dalam buku-buku fikih. Terkadang mereka menjadikan ini juga sebagai dalil. Seperti pertama, al-istihsan. Dikaji dalam buku-buku usul fikih, terkadang mereka menyebutkan istihsan termasuk dalil. Istihsan artinya adalah menganggap baik. Menganggap baik. Akhirnya di sini masuklah sesuatu yang bukan dari agama Islam masuk ke dalam agama Islam. Muncullah argumen ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Berasal dari satu landasan yang bukan bagian daripada agama Islam. Apa itu? Istihsan, menganggap baik. Kalau menganggap baik bagian daripada dalil, menurut pendapat siapa baik? Baik menurutku belum tentu baik bagi antum. Baik di orang lain belum tentu baik juga pada orang lain, karena beda kepala, beda pendapat, beda akal. Ini membuka peluang untuk berbeda-beda, membuka peluang untuk berselisih pendapat. Tidak ada yang diikat, hanya Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini pertama, istihsan, bukan bagian daripada dalil. Kemudian yang kedua, fatwa. Fatwa bukan dalil. Bahkan fatwa butuh dalil. Jadi ketika sebagian orang mengatakan bahwasanya atau mereka disodorkan, perbuatan kau salah, ini dalilnya. Ini hadis. Ini Al-Quran. Ini perkataan salaf. Mereka mengatakan ada fatwa. Orang ini mau membenturkan fatwa dengan dalil. Datang kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Dia pernah mengatakan bahwa terjadi perselisihan antara haji. Nabi SAW ketika beliau berhaji, haji Qiran, turun Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah menganjurkan untuk haji tamattu.
Dari sinilah sebagian mereka lebih mengunggulkan haji qiran karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalih bahwasanya ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Umar. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, "Nah, uhaddithukum bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultum qala Abu Bakr qala Umar wallahi yushiku an yanzila alaikum minas sama'i hajar." Nah, kurang lebih perkataannya demikian. Yushiku an yanzila alaikum minas sama'i hajar. Aqulu lakum qala Rasulullah fataquluna qala Abu Bakar qala Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit kepada kalian. Dikatakan aku mengatakan kepada kalian berkata Rasulullah, kemudian kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Mereka mau membenturkan perkataan Abu Bakar, mau membenturkan perkataan Umar di sisi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tak kita pungkiri beliau adalah sahabat yang mulia secara mutlak. Umar pada urutan kedua kita tak pungkiri, nah pendapat-pendapat beliau selalu tepat. Hanya saya ketika dibenturkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengancam bahwasanya tunggu saja, hampir-hampir jatuh hujan dari langit. Jangan pernah mendahului sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan siapapun. Apalagi cuma fatwa. Qala jalla wa ala kata Syekh Shalih Fauzan, walladzina tabauhum bi ihsan. Beliau masih menerangkan tentang ayat yang datang dari surat At-Taubah yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Fokus pada perkataan ini mengikuti, tambahkan semacam tanda kutip di belakang dengan kebaikan. Beliau menerangkan kepada kita bahwasanya ada orang yang mengaku dia mengikuti tapi tidak dengan kebaikan, tidak menyeluruh, ikutnya cuma setengah-setengah. Yang cocok dengan hawa nafsu diikuti, tapi yang tidak cocok dengan hawa nafsu ditinggalkan. Makanya beliau ingin kita konsentrasi dalam satu perkara ini, ikuti namun dengan catatan ihsan, dengan kebaikan. Falam yattabi'uhum biliddi'ai wa inna babi ihsanin wa itqanin wa indibatin ba'da ma'rifati ma hum alaihi bi ta'allumil ilmin nafi'. Syekh Shalih Fauzan memuji umat terdahulu dari kalangan salaf bahwa orang-orang yang mengikuti pada konteks pujian yang mengikuti dengan kebaikan, mereka bukan mengikuti hanya dengan pengakuan, mengaku aku salafi, mengaku ahlu sunnah, tapi cuma di mulut. Dituntut untuk beramal dengan amalan mereka tidak ada. Nah, seperti contoh kecil misalnya, salaf ketika mengajar tidak pernah meminta sepeser pun dari murid-murid yang diajar. Tak sepeser pun yang mereka minta dari murid-murid yang mereka ajar. Muncul orang zaman sekarang mengaku aku salafi, tapi yang bayar yang mau belajar kepadaku bayar 1 bulan 300, 1 bulan 350. Tidak ihsan namanya. Tidak ihsan. Kata asar yang dengan sanad yang sahih sampai kepada Abul Aliyah, seorang tabi'i jalil mengatakan, "Allimu majjanan kama ullimtum majjanan." Ajarkanlah dengan gratis sebagaimana kalian juga belajar gratis. Ini silsilah pembelajaran yang kita dapati dari pendahulu-pendahulu kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika berguru di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada riwayat bahwasanya seorang sahabat membayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in ketika mereka belajar kepada sahabat muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwasanya mereka bayar. Tabi'in ketika belajar kepada tabi'in tak satu riwayat pun mengatakan bahwasanya mereka bayar. Sampai kepada kita. Muncul di zaman sekarang, aku sudah keluar biaya banyak pergi ke Timur Tengah, jual ini, jual itu. Aku belajar tidak gratis, makanya kalian pun belajar sama aku gratis. Ini pendapat-pendapat yang baru. Mereka mengikuti tidak dengan ihsan. Datang juga perkataan yang maknanya kurang lebih dari Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan bahwa seandainya memang betul ada dalilnya bahwasanya belajar agama harus bayar, kasihan orang-orang miskin tidak dapat tempat di surga. Orang miskin tidak dapat jatah di surga. Karena hanya orang kaya yang bisa belajar.
Belajar agama harus bayar. Kasihan kalian orang miskin tidak ada tempat di surga. Falam yattabi'uhum bil iddia. Mereka yakni salaf tidak mengikuti hanya dengan pengakuan. Namun mereka mengikuti dengan ihsan, kebaikan, itqan, penuh dengan kemahiran, indibat, kedisiplinan. Ba'da ma'rifati ma hum alaihi bi ta'allumin ilmin nafi. Setelah melewati pengetahuan apa yang mereka, yakni para salaf tadi, berada di atasnya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Terdapat isyarat di sini, beliau pernah kasih kepada kita di alinea setelahnya, bahwa beliau telah terangkan jalan keselamatan satu-satunya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disusul dengan jalannya para sahabat yang paling mengetahui tentang jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti, diikat pada surat At-Taubah, ikuti dengan kebaikan. Kebaikan ini bisa diikuti, maksudnya umat setelahnya. Kebaikan ini bisa diketahui dengan cara mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk masuk dalam lingkaran ahlu sunnah butuh belajar sunnah, mengetahui tentang sunnah. Tidak mungkin seseorang lahir dalam keadaan langsung mengetahui tentang sunnah. Oleh karena itu butuh belajar agar bisa masuk dalam golongan ahlu sunnah. Pelajari sunnah, mengkaji sunnah, mengetahui, mencari tahu tentang sunnah. Satu alinea lagi kita ambil. Wala yakunu dzalika illa ba'da ta'allumin wa ma'rifati ma 'alaihi as-sabiqun al-awwalun. Sampai sini dulu kita baca. Nah, kita artikan. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kecuali setelah mempelajari wawasan tentang apa yang umat-umat terdahulu berada di atasnya. Belajar. Makanya jangan bosan belajar. Jangan pernah merasa jemu untuk belajar. Jangan pernah terpalingkan dengan alasan apapun untuk belajar. Karena setiap kita butuh belajar. Ayat yang umum datang dari surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ayat ini umum. Semua manusia yang terlahir tidak mengetahui apa-apa. Bahkan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul juga terlahir dalam keadaan bodoh. Tidak ada nabi dan rasul lahir langsung pintar. Bahkan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam seluruh nama-nama dalam surat Al-Baqarah. Nabi Adam saya terlahir dalam keadaan bodoh. Kalau Nabi saja butuh belajar untuk pintar, bagaimana lagi dengan kita yang manusia biasa? Tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita bodoh. Untuk mengangkat kebodohan tersebut, satu-satunya nama adalah belajar. Di sini dilanjutkan bahwa hal tersebut tidak akan mungkin terjadi kecuali setelah mengetahui wawasan tentang apa yang umat terdahulu berada di atasnya. Fil i'tiqad wal amal hatta nattabi'ahum bi ihsan. Pengetahuan dalam hal apa? Dalam hal ideologi serta amalan. Sampai kita mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini mengikuti dengan kebaikan adalah yang mengikuti dengan ilmu pengetahuan. Karena sebagian orang mengaku bahwasanya aku telah mengikuti salaf, tapi ternyata dengan kejahilan, dengan kebodohan, yang bukan bagian daripada agama mereka masukkan dalam agama. Ternyata itu perkara bid'ah, mereka juluki dengan sunnah. Bukan kebaikan. Mengikuti dengan kebaikan syaratnya adalah mempelajari. Amma man kana yajhalu ma kanu alaihi fa innahu la yattabi'uhum bi ihsan. Beliau tanggaskan lagi di sini. Adapun mereka yang mengikuti dengan kejahilan, mereka yang mengikuti dengan kejahilan berarti mereka tidak mengikuti dengan kebaikan. Tidak mengikuti dengan kebaikan. Zaman sekarang yang agama dibilang bukan agama. Kebalikannya yang bukan agama dibilang agama. Sebagian orang dari kalangan dai mengatakan bahwa zaman sekarang untuk pakai jubah bukan lagi zamannya.
bukan lagi zamannya. Menganggap bahwasanya di Indonesia tidak pantas untuk pakai jubah. Karena apa? Karena ini dia, jahil. Sumber utamanya adalah jahil. Wa in kana harisan ala tibaihi, meskipun dia memiliki antusias untuk mengikuti. Dia punya semangat untuk mengikuti, tapi tidak punya ilmu. Bermodalkan semangat saja, namun dengan kejahilan, belum masuk dalam lingkaran ahli sunnah, belum masuk di dalam lingkaran al-firqatun najiyah. Belum dijuluki dengan penganut sunnah, belum dijuluki dengan kelompok yang selamat. Nah, cuma bermodalkan semangat tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan, tidak termasuk dalam penganut sunnah, tidak termasuk dalam kelompok yang selamat. Masih tersisa sekitar 2 atau 3 alinea terakhir dalam bab ini, insyaallah kita akan ambil lain waktu. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.